Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak jumpa. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam perlindungannya. Amin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknologi mengubah interaksi manusia. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Intan Kurniafifah, Rindi Evinalia Putri, Sylvia Dwi Rusanti, Silviana Friska Ayunda, Sukmawati Fitriana, dan Umi Sarofah. Teknologi mengubah interaksi manusia. Tentu saja teknologi mengubah interaksi manusia. Dari beberapa revolusi industri yang telah dilalui, banyak perbedaan mengenai teknologinya. Tentu saja perubahan tersebut dikarenakan oleh teknologi digital. Lalu, apa teknologi digital itu? Teknologi digital berasal dari dua kata, yaitu teknologia dan digitus. Teknologia dan digitus berasal dari bahasa Yunani yang teknologia berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajian. Sedangkan digitus adalah perkembangan teknologi dan sains yang bersifat manual menjadi otomatis. Jadi, dari sini kita dapat simpulkan bahwa teknologi digital adalah sebuah seni atau kerajinan yang mengembangkan teknologi yang awalnya bersifat manual menjadi otomatis, yang awalnya bersifat rumit menjadi ringkas. Contohnya seperti dahulu jika kita ingin menjual barang, maka kita harus membuka lapak, dan membuka lapak itu membutuhkan banyak sekali modal. Namun dengan teknologi zaman sekarang, berjualan hanya membutuhkan paket data dan smartphone untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Teknologi digital. Untuk saat ini kita sudah sering menggunakan teknologi digital seperti eKTP, ATM, m-banking, e-banking, dan sejenisnya, e-book, online shop, bahkan konsultasi dokter secara online. Lalu ada cyber. Cyber berasal dari kata cyberspace yang berarti media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online, atau kita bisa menyebutkan dunia maya. Lalu, apa saja jenis cyber itu? Yang pertama adalah cyber librarian atau cybrarian, adalah pustakawan yang menggunakan komputer dan internet dalam pekerjaannya, yaitu penelusuran Google. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi gaya hidup hedonisme. Yang kedua yaitu cybercrime. Tentu kita sangat sering mendengar kata tersebut. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang muncul karena pemanfaatan teknologi. Jadi, teknologi internet itu dimanfaatkan untuk hal buruk sehingga mereka melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, siberpsikologi. Siberpsikologi merupakan pembelajaran tentang pikiran manusia dan tingkah lakunya dalam konteks interaksi manusia serta komunikasi manusia dan mesin. Yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi internet untuk menyakiti atau mengintimidasi dengan cara melecehkan korban dengan cara disengaja dan diulang-ulang, atau tindakan agresif sekelompok orang terhadap korban yang lemah. Perubahan pola hidup akibat teknologi.
Dulu kita kalau belanja harus datang ke toko untuk belanja, bayar pakai uang, lalu belanja kita bawa pulang. Namun sekarang kita bisa melakukan belanja dari rumah melalui smartphone dan paket data. Barang diantar di rumah, kita membayarnya lewat ATM, e-banking atau m-banking dan sejenisnya. Yang kemudian surat. Zaman dahulu jika ingin berhubungan dengan orang yang jauh, maka harus mengirim surat. Dan juga surat tersebut akan lama sampainya kepada orang yang dituju. Namun sekarang ada aplikasi yang terkenal yang sering kita pakai, yaitu WhatsApp. Dengan WhatsApp kita bisa lebih mudah menghubungi manusia yang jauh dengan kita. Jadi, peran teknologi dalam mempengaruhi perubahan pola hidup manusia bukanlah sebuah hal yang perlu ditanyakan lagi. Manusia zaman sekarang mungkin tidak mampu hidup tanpa teknologi, karena teknologi mengubah hidup kita menjadi lebih mudah. Perubahan pola hidup akibat teknologi dalam sosial budaya. Yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Mungkin di sini disebabkan karena wanita tersebut lebih telaten dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam. Tidak dipungkiri bahwa setiap negara, bahwa setiap individu saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Seperti Yamaha, semakin di depan. Yang selanjutnya adalah perubahan pola hidup akibat kemajuan teknologi di bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, TI yang dapat memudahkan penyebaran informasi. TI mampu mengembangkan bisnis online ke berbagai wilayah di dunia, seperti e-commerce. Nah, itu berarti TI itu bisa memudahkan penyebaran informasi di seluruh dunia. Yang kedua, banyaknya tenaga ahli dalam bidang TI juga membantu menumbuhkan bisnis online di internet. Yang ketiga, bisnis online banyak digemari karena fleksibilitas. Seorang tidak harus berada di tokonya untuk menunggu pelanggan. Namun dengan komputer dan konektivitasnya sudah dapat menjual produk ke seluruh negara. Jadi karena kemudahannya, maka teknologi digital ini sangat mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis. Yang keempat, koneksi internet yang semakin mudah dan terjangkau. Pengaruh positif dari teknologi digital terhadap interaksi manusia. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik.
Itu disebabkan karena dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, pengolahan informasi dan pendistribusiannya itu lebih mudah. Jadi, informasi itu lebih cepat sampai dan informasi dari manapun kita bisa mengetahuinya. Pengaruh negatif dari teknologi digital terhadap interaksi manusia. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagai warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Yang kedua, kenakalan dan tidak menyimpang semakin meningkat. Ini dikarenakan kenakalan itu lebih mudah dilakukan seperti cybercrime tadi. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia berubah. Bagaimana tidak? Kita tidak perlu bertemu, namun kita bisa berhubungan. Dan itu menurut saya menjadikan hubungan antar manusia itu semakin renggang. Jadi pengaruh negatifnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah tantangan perubahan teknologi. Yang pertama, dalam bidang sosial budaya. Di era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pelajar, menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Yang kedua, pada bidang pertahanan dan keamanan. Tantangan dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya, seperti aktivitas hacker yang bisa merusak sistem situs pertahanan di Indonesia. Yang ketiga, di bidang teknologi informasi. Tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di ruang diskusi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.